Apa spesialnya cerita dari Detektif Conan? Bagi teman-teman yang pernah baca komiknya Detektif Conan, pasti merasa cerita itu sangat brilian. Setiap episodenya itu mesti merasa siapa nih yang akan menjadi pelakunya dan apa tipe pembunuhannya. Bener kan? Padahal kalau teman-teman tahu, cerita Detektif Conan itu punya teknik. Tekniknya dinamakan dengan red herring atau ikan herring berwarna merah. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu adalah metafora. Jadi ceritanya, waktu ada di Eropa, sekelompok pemburu ilegal itu memburu kawanan rubah. Ternyata banyak orang di situ yang merasa terganggu dengan sekumpulan pemburu liar ini dan mencoba untuk mengecoh anjing pelacak yang mereka bawa. Dengan cara apa? Dengan cara para penduduk lokal ini membakar ikan herring berwarna merah karena yang banyak ditemukan di daratan Eropa adalah ikan herring berwarna merah. Tetapi cerita itu sebenarnya bisa diperdebatkan benar atau tidaknya. Hanya saja itu metafora. Artinya, saat anjing pelacak mencoba untuk menemukan jejak dari rubah, itu yang disebut dengan fakta. Yang faktanya dikecohkan dengan ikan herring. Nah, kalau kita tarik ke dalam cerita Detektif Conan, maka kita tahu kalau Detektif Conan itu berusaha untuk memberikan kita banyak sekali fakta di awal cerita. Bener nggak? Bener kan? Kemudian Conan memanggil semua saksi mata yang terlibat dan mengecek satu persatu alibinya. Dan banyak sekali di situ kita digiring ke asumsi. Ini mirip dengan cerita horor yang sebelumnya sudah saya posting. Jadi asumsinya itu dipaksakan agar kita merasa bahwa itu dia pelakunya. Itu dia pelakunya. Dan dipaksakan ya, itu bukan melalui Conan sendiri atau Kogoro Mori, bukan. Tetapi melalui pihak-pihak kepolisian yang terlibat. Coba dicek. Biasanya ada tokoh yang bapak-bapak agak gemuk tuh, terus pakai topi, ya kan? Itu adalah orang-orang yang berusaha untuk membuat asumsi kita sama dengan mereka. Ternyata salah. Nah, kesalahannya ada di mana? Kesalahannya kalau semua bukti dan fakta sudah dikumpulkan, biasanya Kogoro Mori tertidur. Oleh siapa? Ya siapa lagi kalau bukan tembakan jamnya dari Detektif Conan. Maka dari itu, waktu ditembakkan obat bius di jamnya, dari jamnya maksudnya, itu Kogoro Mori tertidur dan ceritanya akan menjadi memasuki tahap resolusi atau memasuki tahap penyelesaian. Tapi sebelumnya, semuanya adalah teknik dari red herring atau mencoba untuk memberikan fakta secara acak dan mengecoh kita siapa sebenarnya pembunuh yang sedang akan diungkap oleh Detektif Conan. Itu ya ceritanya. Maka dari itu kita merasa kok setiap episode dari Detektif Conan ini seru ya. Kok rasanya kita itu mencoba nonton atau baca komiknya itu kok selalu ada teknologi atau selalu ada ide-ide brilian, ada deduktif, induktif gitu ya. Seakan-akan ya seperti itu kerennya seorang Detektif Conan. Padahal tidak. Jadi mereka hanya menyebar fakta, memaksa kita untuk memakan fakta-fakta tersebut. Kemudian setelah kita makan semua faktanya, barulah Detektif Conan menembakkan peluru obat bius ke Kogoro Mori. Kemudian Kogoro Mori tertidur dan dialah yang berbicara dan mulai menyusun fakta-fakta itu menjadi satu kepingan fakta utuh dan mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Gitu ya. Kalau kamu nih misalnya pernah baca komik Detektif Conan, kamu harusnya sadar mana sih episode yang menurut kamu ikonik banget. Kalau aku sendiri, episode yang ikonik itu dari Detektif Conan pada saat adanya insiden pembunuhan yang Tengu atau iblis Tengu itu, yang mana ada air yang harus dinaikkan semua gitu, kemudian dilubangi. Itu menarik tuh. Karena sampai sekarang saya masih ingat episode seperti itu, walaupun episode yang lain dari Detektif Conan itu sebagian besar saya lupa. Karena itu sudah lama sekali, saya bacanya sudah waktu saya masih SD. Jadi ya tetap menarik
cerita Detektif Conan selalu spesial dan selalu punya tempat di hati kita. Kalau kamu sendiri, apa nih episode yang menurutmu spesial bagimu tentang Detektif Conan?